Kembali bersama dengan kami dalam COVID Talk, masih bersama dengan dokter spesialis anak Elvi Suryati. Dokter, kita lanjut lagi diskusi tentang COVID pada anak. Dokter, bagaimana tanda-tanda atau gejala anak yang terpapar COVID? Adakah kesamaan atau perbedaannya dengan orang yang sudah dewasa? Ya, sebenarnya gejala dan tandanya hampir sama. Ada yang paling utama demam. Ya, kebanyakan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, bisa diare, bisa kejang, ya. Kemudian bisa ya keluhan pencernaan terutama, mual muntah. Nah, cuman pada anak itu ada juga yang agak sedikit yang agak sedikit beda ya. Sering ditemukan pada anak itu dia punya urtikaria. Jadi ada keluhan pada kulit, gatal-gatal. Ya, ternyata ada beberapa kasus kami dapatkan ternyata COVID-nya positif tuh, swab PCR-nya. Jadi secara ininya hampir sama gejala dengan Jadi dewasa. ada gatal-gatal ya dokter ya? Ada gatal-gatal bisa. Kebanyakan pasien anak yang datang itu dalam kondisi yang seperti apa dokter? Masih bisa ditolong atau memang sudah bahasanya jelek gitu dokter? Kondisinya sudah jelek? Alhamdulillah sebagian besar kondisinya baik. Gejalanya ringan. Memang ada yang gejala sedang itu seperti kondisinya sesek, ya pneumonia kalau kami bilang. Dan ada juga yang datang dengan kejang, penurunan kesadaran, atau dengan kondisi diare, dehidrasi berat. Ada satu kasus kami dengan diare dehidrasi berat dan pneumonia berat. Jadi kondisi begitu datang ke Abdul Muluk itu sudah kondisi syok. Jadi udah kami coba kejar, tapi nggak bisa diselamatkan. Kan kebetulan bayi usia 1 tahunan. Lalu? Meninggal. Aduh. Ya, jadi udah sempat kita lakukan resusitasi lah kalau kami bilang pertolongan. Orang tuanya terlambat bawa ya dokter? Terlambat. Ya, kadang-kadang kayak gitu kan faktor ketakutan ya. Takut kalau anak saya ternyata dibilang COVID gitu, takut kalau nanti diisolasi, akhirnya nanti memang benar COVID dan tidak tertolong. Ya, datang dalam kondisi yang sudah terlambat. Jadi kalau kondisinya masih kalau kami bilang kondisi shock begitu, kalau masih kondisi yang belum shock berat gitu biasanya bisa kami selamatkan. Tapi kalau udah kondisinya berat agak sulit memang untuk kita selamatkan. Dokter juga praktik di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk ya dokter betul. ya? Iya. Adakah pasien yang masih bayi dokter di sana yang kena COVID-19? Dan seperti apa penanganannya dokter? Ya, lumayan banyak. Lumayan banyak. Saya pernah ada berapa jumlah kasus bayi dokter yang pasien positif? Yang kasus positif sampai saat ini ada sekitar, saya lupa, nggak detail ya. Kalau yang baru-baru ini saya rawat ada sekitar 5 kasusan. Ya, ada yang usianya 1 bulan, ada yang baru usia bayi baru lahir, dan alhamdulillah kondisinya selamat ya, baik gitu ya. Jadi ada yang pneumonia, dalam kondisi pneumonia yang cukup berat, kita berikan terapi dan alhamdulillah bisa pulang dengan selamat. Bagi anak-anak yang gejalanya ringan bisa isolasi mandiri di rumah ya dokter? Iya. Jadi apalagi dengan kondisi kasus kita yang semakin banyak saat ini ya, rumah sakit pun sudah banyak yang penuh. Kewalahan ya nggak sih? Kewalahan, kami juga sudah mulai lelah. Ya, cuman kita harus tetap semangat ya untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia ya. Jadi kalau kasusnya ringan atau tanpa gejala, kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Tapi benar-benar isolasi mandiri, artinya anak itu sebisa mungkin tidak kontak dengan banyak orang, ya, diam di satu kamar. Kalau dia yang sudah bisa mandiri, dia bisa di kamar itu sendiri. Tapi kalau misalnya masih balita, nggak mungkin juga dia akan sendiri. Mungkin dia akan ditemani oleh salah satu anggota keluarganya yang paling ringan resikonya. Artinya tidak punya komorbid atau yang sama-sama kena COVID bisa barengan. Nah, terus prinsipnya di isolasi itu harus selalu dipantau gejalanya. Kalau dia mengalami perburukan, misalnya demam tinggi terus-menerus, anaknya mungkin tambah sesek ya, kelihatan dari napasnya yang tersengal-sengal, atau ada cekungan pada dinding dada, atau anaknya jadi lemes, ya tidak mau nafsu makan, ya tidak mau bermain dengan baik, kan not doing well katanya. Kalau dia masih mau bermain, makan minum masih baik, itu masih bagus anaknya. Tapi kalau anaknya udah tidur terus ya, kemudian udah lemes, nggak mau makan, nggak mau minum, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi harus dipantau itu, protokol kesehatan tetap dikerjakan, ya anaknya pakai masker, kecuali kalau dia tidur. Yang menemaninya tidur di kamar yang sama, itu harus berjarak 2 meter dari anak itu. Iya, tetap berjarak dan tetap rajin cuci tangan, ya makan minum yang
bergizi pasti, maka minumnya yang banyak seperti itu. Yang menjaga Dan anak berjemur. saat isolasi mandiri juga sebisanya Harus pakai masker. jangan berasal dari kalangan rentan juga, dokter Ya, ya? jadi yang paling rendah resikonya. Iya, Artinya kalau dia terinfeksi, resiko untuk jadi berat itu jangan, artinya kalau bisa ya jangan sama neneknya gitu. Harusnya kalau bisa ya sama ibunya atau sama tantenya, atau saudara yang seperti sudah itu. divaksin Iya, gitu, yang dokter ya? sudah mendapatkan vaksin Iya. ya dengan kondisi tubuh yang sehat. Bicara soal vaksin, dokter, bagaimana Hmm. kesiapan Lampung untuk vaksinasi anak? Kemarin ini tetap kan yang utama sebagai leadingnya adalah Dinas Kesehatan Iya. Provinsi. Kemarin saya sudah sempat kontak dengan teman di Dinas Kesehatan Provinsi. Beliau mengatakan bahwa memang sedang dalam proses persiapan. Saat ini surat-surat menyuratnya sedang dipersiapkan dan vaksinnya kan tetap dari Kemkes ya. Jadi sedang tahapan persiapan. Dan saat ini teman-teman dari Dinas Kesehatan itu sedang melaksanakan vaksin massal COVID untuk yang dewasa dan orang usia lanjut. Jadi nanti kita akan berlanjut pada anak-anak ya, anak-anak yang jadi target saat ini antara usia 12 sampai 17 tahun. Iya. Kira-kira mulainya bulan apa tuh, Dok, untuk Harusnya vaksinasi segera anak? ya, segera. Kalau yang daerah yang saat ini sedang rentan ya Jawa, Bali itu sudah dilaksanakan. Untuk di area Sumatera itu di Kepulauan Riau sudah mulai, Medan juga sudah mulai, mudah-mudahan Lampung juga bisa segera. Karena anak-anak ini juga merupakan kelompok usia yang rentan, Ya. karena ya memang kadang sulit juga untuk mengekang anak ya, selalu di rumah gitu juga ada faktor jenuh ya, ini udah Ya. 1 tahun lebih. Betul. Dan kita harus melindungi mereka, dan kadang-kadang juga untuk memakai masker ya, tidak selalu bisa seperti orang dewasa. Iya. Bisa patuh ya, anak-anak kadang-kadang mereka tidak nyaman dengan masker. Nah, Betul. itu makanya kita harus melindungi, paling tidak kalau sudah terlindungi dengan vaksin dia tidak akan sakit berat. Harapan kita begitu. Vaksin ini sangat aman untuk anak ya, dokter? Insya Allah ya, kita tidak bisa mengatakan 100% wah bahwa itu aman ya, karena ini bagaimanapun vaksin baru. Sebenarnya penggunaan vaksin itu untuk anak itu aman kalau sudah dipantau 5 tahun. Tapi kita sedang dalam pandemi, nggak mungkin nunggu selama itu. Jadi sudah dilakukan penelitian di di negara Cina dengan Sinovac. Sinovac Ya. ini kebetulan vaksin yang inaktif. Artinya virusnya virus mati, bukan virus hidup, virus mati. Dan alhamdulillah sudah dilakukan uji coba pada anak usia 3 sampai 17 tahun di sana. Untuk kejadian KIPI-nya sekitar 26 sampai 29%, tapi itu semua KIPI ringan. KIPI ringan. Untuk KIPI beratnya itu hanya sekitar 1 kasus. Jadi hanya kalau 1 kasus kecil sekali, dokter ya? Ya, dibandingkan placebo-nya 24%. Jadi 24 sama 26% kan tidak bermakna. Ya. Yang placebo kan tidak disuntik vaksin tapi disuntik juga. Jadi kebanyakan KIPI-nya itu nyeri, bekas suntikan gitu, bengkak gitu. Jadi insya Allah deh, mudah-mudahan aman. Dan kita pun kemarin kan sudah melakukan uji coba, sudah vaksin sudah banyak, nakes divaksin, orang usia lanjut sudah divaksin dengan Sinovac ini, dan alhamdulillah sampai saat ini juga saya belum mendengarkan KIPI yang berat ya, rata-rata KIPI ringan ya, mudah-mudahan aman untuk anak-anak. Semoga Lampung segera vaksin untuk anak. Amin. Kita harus kembali jeda sejenak, dokter. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.